Selamat pagi, sahabat GPIB yang Tuhan Yesus kasihi. Kita berjumpa lagi dalam acara Morning Call GPIB dengan saya, Pendeta Rudi Ririhena, Ketua Majelis Jemaat GPIB Kelapa Gading, Jakarta. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, saya mengajak kita untuk berdoa. Mari berdoa. Bapa Sorgawi, di pagi yang indah ini, kami suka untuk membaca dan merenungkan sabda-Mu. Tuntunlah hamba dan jemaat-Mu melalui Roh Kudus, supaya firman-Mu memberikan kami pedoman hidup. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan siap menerima sabda-Mu. Amin. Kita membaca firman Tuhan dari 1 Raja-Raja Pasal 6, ayat pertama sampai dengan ayat 13. Dan terjadilah pada tahun ke-480 sesudah orang Israel keluar dari tanah Mesir. Pada tahun keempat sesudah Salomo menjadi raja atas Israel, dalam bulan Siu, yaitu bulan yang kedua, maka Salomo mulai mendirikan rumah bagi Tuhan. Rumah yang didirikan Raja Salomo bagi Tuhan itu 60 hasta panjangnya dan 20 hasta lebarnya dan 30 hasta tingginya. Balai di sebelah depan ruang besar rumah itu 20 hasta panjangnya menurut lebar rumah itu, dan 10 hasta lebarnya ke sebelah depan rumah itu. Dibuatnya juga pada rumah itu jendela-jendela yang rapat bidainya. Pada dinding rumah itu sekelilingnya didirikan kamar tambahan, sekeliling ruang besar dan ruang belakang, dan seluruhnya dibuatnya bertingkat-tingkat. Tingkat bawah 50 hasta lebarnya, yang tengah 6 hasta, dan yang ketiga 7 hasta, sebab telah dibuatnya ceruk-ceruk pada rumah itu sekeliling sebelah luar, sehingga dinding rumah itu tidak usah dilobangi. Pada waktu rumah itu didirikan, dipakailah batu-batu yang telah disiapkan di penggalian, sehingga tidak kedengaran palu atau kapak atau sesuatu perkakas besi pun selama pembangunan rumah itu. Pintu tingkat bawah ada pada lambang kanan rumah itu, dan orang naik dengan tangga-tangga pilin ke tingkat tengah, dan dari tingkat tengah ke tingkat yang ketiga. Setelah ia selesai mendirikan rumah itu, dibuatnyalah langit-langit rumah itu, dan dibingkai dengan pemapan dari kayu aras. Dan setelah ia mendirikan kamar tambahan itu pada rumah itu sekeliling, yaitu setiap tingkat 5 hasta tingginya, maka rumah itu ditutupinya dengan kayu aras. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Salomo demikian: mengenai rumah yang sedang kau dirikan ini, jika engkau hidup menurut segala ketetapanku dan melakukan segala peraturanku dan tetap mengikuti segala perintahku dan tidak menyimpang daripadanya, maka aku akan menepati janjiku kepadamu
yang telah kufirmankan kepada Daud ayahmu, yakni bahwa aku akan diam di tengah-tengah orang Israel dan tidak hendak meninggalkan umatku Israel. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat GPIB yang Tuhan Yesus kasihi, apa yang direncanakan oleh para pendahulu belum tentu dapat dituntaskan. Bisa jadi generasi berikut yang akan menuntaskannya. Itu yang kita lihat terjadi ketika Raja Daud berkerinduan untuk membangun rumah bagi Tuhan, bait Allah. Rencana yang diinginkannya belum terwujud saat itu. Dan Tuhan berkenan rumah yang akan dibangun bagi Tuhan itu terwujud pada masa pemerintahan anaknya, yaitu Salomo. Dan ketika Salomo mulai memerintah, maka dia mulai mewujudkan cita-cita ayahnya, dan semua cita-cita itu tergantung di dalam rencana Tuhan. Ibu bapak dan saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kalau kita perhatikan apa yang dikerjakan oleh Salomo, dia membangun bait suci yang sangat megah. Kalau kita perhatikan bangunan bait suci itu, ukuran bagian dalam 27 meter, lebar 9 meter, dan tinggi 13,5 meter. Semua dinding dilapisi kayu aras. Ruang Maha Kudus dan juga perkakasnya dilapisi emas. Kita boleh membaca pada ayat-ayat sesudahnya, yaitu pada ayat 20 dan ayat 22. Jadi kalau kita perhatikan, bait suci yang dibangun oleh Salomo ini luar biasa megahnya pada zaman itu. Pada satu pihak, apa yang diinginkan oleh ayahnya terwujud. Ada pembangunan rumah bagi Tuhan, bait suci. Tetapi pada pihak lain, ternyata yang Tuhan inginkan bukan yang kelihatan megah itu, tetapi yang Tuhan kehendaki adalah seperti yang dikatakan di dalam ayat 12 dan ayat 13. Saya bacakan. Mengenai rumah yang sedang kau dirikan ini, jika engkau hidup menurut segala ketetapanku dan melakukan segala peraturanku dan tetap mengikuti segala perintahku dan tidak menyimpang daripadanya, maka aku akan menepati janjiku kepadamu yang telah kufirmankan kepada Daud ayahmu, yakni aku akan diam di tengah-tengah orang Israel dan tidak hendak meninggalkan umatku Israel. Jadi ini poin yang begitu penting, ya. Pada satu pihak ada bangunan yang begitu megah, ya, dilapisi dengan emas bagian-bagian tertentunya. Tetapi bukan itu yang mau dituju. Yang mau dituju adalah pembangunan rohani daripada umat ini. Itulah yang penting. Ibu bapak dan saudara-saudara, sahabat GPIB yang Tuhan Yesus kasihi, bait suci adalah tempat, sarana di mana umat bersekutu dengan Tuhan. Disitulah firman Tuhan ditaburkan. Dan dengan demikian, apa yang ditaburkan itulah yang harus dikerjakan.
Itulah yang utama. Jadi bukan bangunannya, tetapi berita firman yang disampaikan itulah yang harus dibangun dalam kehidupan pribadi maupun dalam persekutuan umat. Sahabat GPIB yang Tuhan Yesus kasihi, kita lihat di mana-mana orang membangun gedung gereja yang megah bermiliar-miliar. Kalau pada zaman sekarang ya, bangunan gereja sekitar 3-4 miliar. Wah, itu sudah megah sekali. Tapi ternyata dalam persekutuan dengan Tuhan kita mendapat nasihat pagi ini bahwa bukan kemegahan itu yang dilihat oleh Tuhan. Kemegahan itu hanya merupakan sarana. Tempat ibadah itu sarana bagi umat untuk bersekutu. Tetapi yang perlu diperhatikan adalah firman yang ditaburkan dalam persekutuan dengan Tuhan itulah yang menggerakkan seluruh keberadaan hidup kita untuk tetap taat dan setia pada firman Tuhan. Keberhasilan suatu umat, suatu bangsa, suatu keluarga, suatu pribadi dalam persekutuan dengan Tuhan adalah ketika dia hidup taat dan setia pada firman Tuhan. Ketaatan dan kesetiaan inilah yang diinginkan oleh Tuhan. Dari ketaatan dan kesetiaan itu, Tuhan berjanji untuk tetap hadir setia bersama dengan umatnya. Demikian juga Bapak Ibu, saya dan kita semua. Ketika kita menjalani hidup ini dalam ketaatan yang sungguh pada Tuhan dan firman-Nya, kita percaya bahwa Dia hadir. Dia bersama dengan kita. Dia menyertai kita. Dia memberkati kita dalam perjalanan hidup kita. Marilah sahabat GPIB, kita menjalani hari ini bersama dengan Tuhan dan firman-Nya. Dan kita percaya Tuhan hadir dan menyertai kehidupan setiap pribadi, setiap keluarga, dan setiap orang yang sungguh-sungguh percaya dan taat padanya. Amin. Mari kita masuk dalam doa. Kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami datang lagi ke hadapan hadirat-Mu. Kami mengucap syukur bahwa sebelum kami memulai aktivitas di hari ini, kami disegarkan oleh firman-Mu. Biarlah dalam tuntunan Roh Kudus, kebenaran firman-Mu senantiasa mengingatkan kami, supaya kami hidup dalam ketaatan dan kesetiaan pada firman-Mu, pada perintah-perintah-Mu. Kami percaya Tuhan ada bersama dengan kami. Tuhan selalu hadir dalam setiap persekutuan kami. Bukan saja ketika kami bersekutu di gereja, tapi kami percaya Tuhan hadir di mana saja dalam setiap perjalanan hidup kami. Dengan iman yang sungguh kami percaya Engkau hadir menyertai, Engkau hadir memberkati setiap langkah dan kerja hidup kami. Kami serahkan seluruh keberadaan hidup ini dalam tangan kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami yang kami minta dalam satu nama, Yesus Kristus, Tuhan dan penyelamat hidup kami. Amin. Selamat menjalani hari ini. Tetaplah bersama dengan Tuhan Yesus dan firman-Nya. Terima kasih.
Dalam rangka hari ulang tahun Pelkat PKLU GPIB yang ke-12, Majelis Sinode GPIB mengajak Majelis Jemaat bekerjasama dengan para pengurus Pelkat PKLU jemaat-jemaat setempat untuk dapat mempersiapkan warga PKLU setempat untuk turut serta memeriahkan dan mengingat rayakan hari ulang tahun Pelkat PKLU dengan ibadah serta juga kegiatan lansia berprestasi. Atas nama Dewan PKLU GPIB, kami mengajak kepada semua pengurus PKLU dimanapun berada, dengan semua anggota PKLU GPIB, mohon untuk dapat mengikuti program Dewan PKLU Lansia Berprestasi. Terima kasih. Mari kita sama-sama sukseskan kegiatan Lansia Berprestasi ini. Tuhan Yesus memberkati.